Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, kembali di dalam suasana tahun baru. Saya rindu kembali lagi memberi dan membagikan firman Tuhan yang tentunya akan menolong kita dalam konteks kita berjemaat. Di pagi hari ini, izinkan saya men-sharingkan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat 19-31, tetapi kita tidak akan membaca semua. Nanti dalam perenungan kita, di pagi hari ini saya memberi judul, Membangun Bersama Tembok yang Belum Selesai. Sekali lagi, membangun bersama tembok yang belum selesai. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 9, ayat 19, kita akan baca dari ayat 19 sampai ayat yang ke-22 saja. Dengan judul perikop, Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus makin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi dan yang tinggal di Damsyik. Karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara terkasih, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa renungan kita adalah membangun bersama tembok yang belum selesai. Dalam konteks Rasul Paulus kita sudah ketahui bersama latar belakang cerita ini. Ya, dia sebagai petobat baru. Dalam konteks Rasul Paulus dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang memanggilnya langsung. Lalu ada perubahan yang begitu luar biasa, perubahan yang sangat radikal sekali dari orang yang sebagai penganiaya jemaat menjadi orang yang melayani Tuhan. Kita bisa melihat bersama-sama dari pembacaan kita, ada satu kebenaran yang akan kita renungkan dan akan menjadi rema kita di pagi hari ini, yaitu mari kita terus membangun melalui keterlibatan dalam pelayanan. Ternyata salah satu tembok yang menjadi PR kita yang harus kita bangun bersama di tahun 2022 ini adalah keterlibatan kita di dalam pelayanan. Kenapa? Kita kembali lagi belajar bahwa dalam konteks Rasul Paulus ada kebutuhan di sana. Kebutuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Rasul Paulus memang dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi duta berita Injil. Dalam konteks kita pun punya tugas tanggung jawab. Dalam konteks kita sebagai jemaat, kita juga harus terlibat melalui pelayanan. Bapak Saudara bisa membaca nanti di ayat yang ke-20, 28, dan 29 bagaimana peran Rasul Paulus dalam konteks pelayanan. Nah, yang menarik Bapak Saudara terkasih, kalau kita melihat status latar belakang Rasul Paulus sebagai seorang penganiaya jemaat, ya kenapa dia bisa begitu luar biasa melayani Tuhan? Alasannya karena Rasul Paulus tidak dibebani oleh latar belakang masa lalu. Atau Rasul Paulus bisa berdamai dengan masa lalunya. Atau juga Rasul Paulus melakukan perubahan hidup yang luar biasa karena dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kalau kita mau jujur berbicara tentang masa lalu, tentunya kalau kita mau jujur, ya kita semua punya masa lalu. Kita juga punya banyak kekurangan, kita juga punya banyak hal yang membuat kita mungkin, kenapa saya harus melayani? Tetapi kita bisa belajar. Sebagai contoh, Petrus dan Yohanes, mungkin mereka tidak akan melayani Yesus kalau mereka berpikir takut karena status mereka sebagai murid Yesus yang disalib. Mungkin mereka juga punya masa lalu yang adalah sebagai pelayan atau sebagai nelayan. Juga mereka sebagai orang-orang biasa atau tidak berpendidikan. Yang berpikir, buat apa melayani? Tetapi latar belakang itu tidak membuat mereka mundur dalam pelayanan. Dalam konteks Rasul Paulus juga sama. Ada masa lalu yang adalah pembunuh. Bahkan takut karena dikejar-kejar akan dibunuh. Ya. Lalu keterbatasan fisik. Lalu juga ditolak oleh murid-murid yang lain. Nah, itu tentunya menjadi hambatan, tetapi Rasul Paulus menunjukkan sikap dia mau melayani. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki hambatan dalam membangun, dalam pelayanan kita? Misalnya takut, minder, malu, atau punya kehidupan masa lalu yang kelam, merasa tidak bertalenta, punya keterbatasan fisik. Tapi pagi hari ini, kita dituntut untuk kembali sadar
bahwa kita di tahun yang baru ini punya panggilan yang sama, yaitu bersama-sama membangun tembok yang belum selesai dalam hal keterlibatan di dalam melayani. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur bahwa tahun yang baru adalah tahun kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali lagi melihat ada sebuah kebutuhan di dalam rumah Tuhan, yaitu ambil bagian di dalam pelayanan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini dapat memotivasi kami, belajar dari Rasul Paulus, belajar dari para rasul, meskipun punya keterbatasan, punya masa lalu, tetapi tidak menghambat mereka untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Terima kasih Bapa, biarlah tahun ini menjadi tahun yang baru, menjadi tahun di mana kami boleh melangkah dan juga ambil bagian dalam pelayanan di gereja Tuhan, dalam rangka membangun tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Amin.